Yosua pasal 18. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku." Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manase yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, "Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel, sesuai dengan pembagian mereka. Milik pusaka suku Benyamin. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet-Aven. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar, di pegunungan yang di sebelah selatan Bet-Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet-Horon, di sebelah selatan, menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim. Kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Meneftoah. Selanjutnya, batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Ben Hinnom, di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke lebak Hinnom, sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan. Kemudian turun ke En-Rogel. Kemudian melengkung ke utara, menuju ke En-Semes, dan menuju pula ke Gelilot, di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet-Araba ke utara, dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bel-Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin, dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet-Hogla, Emek Kesis, Bet-Araba, Semaraim,
Betel, Hawawim, Para, Ofra, Kefar Haamonai, Ofni dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpeel, Taralah, Sela, Elef dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Yosua pasal 19. Milik pusaka suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hasar-Sual, Bala, Ezem, El-Tolat, Betul, Horma, Siklak, Bet-Hamarkabot, Hasar-Susa, Bet-Lebaut, dan Saruhen. 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter, dan Asan. 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Milik pusaka suku Sebulon. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit, ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit, ke Gad-Hefer, ke Et-Kasin, menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftah El. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Sebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Isakar. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisyon, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Hada, dan Bet-Pases. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahasima, dan Bet-Semes. Dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Asher. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelech, Amat dan Misal, dan batasnya menyinggung gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah El. Di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana, sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Aksib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Naftali.
Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang ke-6, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Halef, dari pohon Tarbantin di Saananim, Adaminekeb dan Yabneel, sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat, ke Asnot Tabor. Dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Sebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Sidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kedes, Edrei, En-Hasor, Yiron, Migdal El, Horem, Bet-Anat, dan Bet-Semes. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Dan. Bagi suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ke-7. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gat-Rimon, Meyarkon dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Yosua pasal 20. Kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben.
dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah, sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Yosua pasal 21. Kota-kota orang Lewi. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini, kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat, yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya, 9 kota dari kedua suku itu. Dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu, ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibsaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anah dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gat-Rimon
dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10, dengan tanah-tanah pengembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi, Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan, dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Dan dari suku Isakar, Kishon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Asher, Misal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamodor dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah pengembalaannya, 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson, menurut kaum-kaum mereka, ada 13 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon, Yokneam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Karta dengan tanah-tanah pengembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Ruben, Beser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead, dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi.